Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Turino Giman. Nggih. Umur Bapak? Umur 70 tahun. Rumahnya? Mojo Asri, Mojo Agung, Jombang. Iya, Bapak. Yang sakit siapa, Bapak? Nyonya saya Namanya siapa? Bu Maswa. Bu Mas? Maswa. Maswa. Nggih. Ya, terus sakit apa Ibu itu? Dulu awalnya kena kista, Mm-mm. terus dioperasi. Waktu selesai operasi disuruh kemo. Iya. Tapi nggak mau. Nggak mau kemo. Nggak mau. Kenapa nggak mau kemo, Karena Pak? kebanyakan orang kemo itu gundul, Pak ya. Rambutnya rontok. Rambutnya rontok, Iya. fisiknya lemah gitu. Jadi kita pakai minum-minuman seperti dari apa kunir-kunir itu, Pak, dari Ya, rebusan itu ya. Rebusan kunir Iya. seperti itu. Tapi belum kenal Pak Bayu waktu itu. Iya. Terus selesai kenal Pak Bayu waktu di Kediri, Iya. waktu di Bunggul Simpang 5 itu. Iya, Bapak. Nah, itu dikasih Pak Bayu sama MP5 sama Empro waktu itu. Iya. Ya, sama Mensi. Terus? Berhubung waktu itu perutnya tambah besar waktu itu, Pak. Jadi waktu itu masih pengawasan dokter. Jadi kita langsung ke dokter. Iya. Dokter dioperasi, nggih. Dioperasi tadi, terakhir akibatnya gak mau kemo tadi, langsung gak bisa berak. Iya. 1 tahun gak bisa berak. Jadi langsung dibawa ke wisata utama, sana dipotong. Rumah sakit Surabaya itu, Pak ya? Oke. Akhirnya dikeluarkan dari samping. Untuk BAB-nya keluar, Nggih. anusnya dipakai anus Nggih, buatan. nggih. Terus bawa ditangani di sana. Iya, Bapak. Selesai di sana, tinggal kemonya kita di konsultasi sama profesor situ, suruh situ atau di rumah sakit haji. Akhirnya ke rumah sakit haji, kita kemo. Diperkirakan 12 kali tiap bulan. Jadi tiap bulan bisa 2 kali, jadi 12 kali. Ternyata ditambah 2 kali lagi. Ini yang besok tanggal 24 ini terakhir, Bapak. Itu apa itu? Kemoterapinya? Kemo terakhir. Iya. Terus Tapi- sekarang apa rambutnya pasti berondol, Pak? Oh iya, tetap berondol. Tetap Tetap berondol. Karena seseorang yang kena kemo atau kemoterapi itu selnya itu mati separuh sehingga tubuhnya pasti lemas. Orang kalau setelah kemo kan lemas tau, Pak. Nggih. Lemah, makan juga nggak enak, lunglet dan sebagainya. Makanya kalau bisa saudara kita, khususnya kaum perempuan ini harus betul menjaga pola makannya. Kenapa? Jangan sampai kalau sudah terjadi kena kanker atau tumor baru menjaga pola makannya, ini tidak boleh. Kalau bisa kan dari sejak awal sudah tertata dengan baik. Makanya di sana gini, Bapak, dikasih sebelum makan ada obat untuk nafsu makan dari lambung. Tapi ternyata kembung. Malah kembung. Ya, saya kan punya serapan dari Pak Bayu tuh, Empro, MP5, saya terus sama itu Mensi. Iya. Nah, jadi itu saya minumkan, saya kasih Empro. Iya. Tapi ternyata makannya nafsu. Dulu itu waktu mulai di kemo 39, sekarang udah 50, Bapak. Iya. Cuma begini, ini mau kemo kedua, terakhir ini, kan setiap mau kemo kan diperiksa dulu. Iya. HB-nya tuh sering turun. Iya. Pak Bayu dulu masih menyarankan harus pakai Mensi ditambah rumput kebo. Itu, Batian kebo. ya. Terus saya sendiri kok ragu-ragu gitu loh, cara kok sukar Untuk menghaluskan. ya gitu loh, tak blender kok iso halus gitu. Iya. Terus saya kemarin tuh ke itu Radio Suraya tadi, Iya. saya suruh seperti itu. Iya. Dan sebetulnya tuh saya minta yang bisa diminum langsung gitu loh, Pak. Maksudnya? Jadi, untuk menaikkan HB tadi. Maksud HB itu, Pak ya? Heeh. HB itu bisa dijuskan sama apa itu, selain Bapak nanti boleh produk ini ya, boleh produknya Probu itu ini juga dijuskan kurma. Kurma biasa, Pak. Kurma biasa itu. Oh, ya. Masalah kan kurma sekarang ada kurma dari Cina ada, Iya. dari Arab ada. ya. Ya. Yang asli dari Arab saja, Bapak. Oh, iya. Itu dari Arab. Itu jus kurma karena kurma itu ada gulanya, karena darah itu ada hubungannya dengan gula. Makanya
Kenapa kok demikian? Karena hubungannya dengan bisa karena livernya, lambungnya dan sebagainya kan gitu Pak. Okay. Nah ini Bapak nanti cukup dengan probitu ini tidak banyak-banyak, ya tadi itu dari 1 sampai dengan 7 maksimalnya itu. Terus setelah makan baru dijuskan kurma itu Bapak. Oh gitu. Iya itu insya Allah nanti. Selesai makan Bapak. Apanya? Minumnya selesai makan. Ini ya. sebelum makan. Sebelum makan. Tapi kurmanya sesudah makan dijus dengan air. Gitu. Iya. Oh kurmanya selain dijus tok gitu ya. Iya, kurmanya dijus Pak. Ya. Di blender biar halus. Karena apa? Sementara ini kan sudah minum M-Pro sama MP5. Dihabiskan. Cara mengaturnya boleh gini. Salah satu dikombinasi. Ini sebelum makan minum probitu, sesudah makan pagi probitu, jam 9 itu MP5, jam 12 itu probitu, jam 3 nanti MP5, jam 6 itu probitu gitu. Gitu. Ada kombinasinya. Gitu. Ada kombinasi tidak dicampur tapi selang-seling seperti itu. Nah, sesudah makan boleh dengan minum jus atau daripada buah kurma itu. Terus mensinya Pak, kemarin saya beli di rumah masih ada, terus gimana caranya? Ya, mensi itu boleh diminum pagi dan sore saja. Oh enggak apa-apa. Pagi dan mau tidur. Tapi harus dikasih gula sedikit apa? Saya kasih itu susu. Ya kalau nggak susu pakai gula patok sedikit aja. Ya, karena apa? Ibu ini ngalami gangguan ini kan jenis kanker tau Pak itu atau tumor ganas itu. Kalau ini nanti manis-manis ini juga bahaya makanya. Pak. Ini makanya kalau bisa dikurangi dan tidak boleh makan. Nah ini makanannya itu diingat-ingat. Tidak boleh makan tahu tempe kurang lebih 6 bulan Bapak. Karena apa ini nanti memicu. Yang kedua tidak boleh makan ayam. Unggasnya tidak boleh ayam, bebek, mentok sejenisnya burung. Terus ditambah kambing tidak boleh. Umbi-umbian tidak boleh. Bohong itu Pak? Bohong itu umbi-umbian polo pendem. Jangan dimakan. Kalau dimakan sama saja dengan memperkaya itu. Gitu. Karena selnya ini akan lebih cepat berkembang. Terus kalau ayam tidak boleh, tahu tempe tidak boleh, makan apa itu yang boleh? Gitu, ya. Wader, mujair, gurami, tombro, kutuk, daging sapi yang merah. Gitu. Banyak Bapak ya. Ikan laut tidak boleh. Oh, ikan laut tidak boleh. Iya. Tapi kenapa? Itu Pak, mujair kan pakai itu Pak, pakai makanan ternak itu apa? Konsentrat. Iya. Saya tidak mengurus tentang konsentratnya karena kita tidak ngawasi tentang ikan makan. Kalau saya ngawasi, Bapak ngawasi ikan mujair jangan makan konsentrat, bingung kita. Padahal kita tidur dia makan ya. Oh iya. Terus gimana ya? Yang penting ikan mujair Bapak. Ya. Baik digoreng, dibakar ataupun dikukus boleh. Mujair, lele? Lele tidak boleh. Yang dilarang adalah udang, belut, pindang, tongkol, lele. Tidak boleh. Nanti ada di sini makanan yang dianjurkan dan yang dihindari. Kenapa? Karena biar kolesterolnya tidak tinggi. Cabai sama sekali Bapak ya. Sedikit nggak boleh. Nah, sama 6 bulan tanpa cabai Bapak. Biar cepat sehat. Kalau nanti makan cabai nanti kambuh lagi kan eman-eman waktunya. Kenapa? Anus yang dipindah ini kalau nggak segera dikembalikan maka BAB-nya tidak segera tuntas. Kenapa? Lubang tap-tapan ini harus paling bawah. Allah itu maha bijaksana. Harus paling bawah sehingga kotoran tuntas. Lalu kalau ditaruh samping ada yang tidak tuntas mengendap di sebelah. Betul enggak Bapak? Betul. Nah, makanya semoga ibu segera sehat. Artinya kalau sembuh belum tentu sehat Bapak orang. Tapi kalau sehat pasti sembuh. Nah, karena kalau sembuh itu luka ini sudah pulih. Tapi digerakkan masih sakit berarti belum sehat Pak. Lukanya sudah nutup. Tapi kalau sehat ya sudah tidak sakit apa-apa. Seperti itu. Semoga ibu ini sehat sehingga ibadahnya nanti bisa istiqomah lagi. Ada pertanyaan Bapak? Begini Bapak. Yang kemarin itu Pak Bayu kan menyarankan pakai itu rumput kebu itu ya. Batian kebu. Itu gimana, apa itu bisa dipakai atau enggak ya, gimana? Bapak sudah mulai kesulitan. Iya. Kalau batian kebu cara blendernya kayak apa? Lah ini sudah praktis. Sudah praktis, artinya tinggal konsumsi saja. Maksudnya konsumsi pakai yang itu saja. Ini saja. Oh iya, ya enggak apa-apa. Pakai probu itu ini aja Pak ya. Sehingga nanti yang masih ada diteruskan kan itu. Tapi
ya tadi itu Bapak sudah nyoba itu. Patian kebo juga tidak menjamin karena bukan karena patian kebo sembuh itu, tapi karena ikhtiar ikhlas, berdoanya juga istiqomah, insya Allah sembuh itu datang. Kan gitu Pak? Tapi ini ribet. Ini ribet Pak masalahnya. Loh makanya kalau pakai rebus-rebusan itu ribet. Rebus-rebusan itu sebenarnya mendolimi orang sakit karena orang sakit justru ribet. Lah kalau ini sudah praktis. Karena yang sakit ini sakit, yang saya yang ribet. Makanya sudah ngurus orang sakit ribet ngerebus. Nah makanya kita tidak menyarankan rebus-rebusan. Kenapa? Sudah ada. Kenapa menyuruh orang ribet? Orang sakit sudah ribet. Jangan ditambah lagi. Makanya rebusan-rebusan kami tidak menyarankan. Kami ingatkan semua tim, jangan ngasih resep rebusan, karena rebusan itu hanya sebagian kecil dari produk ini. Ini dibuat kurang lebih sampai 70 berapa jenis sayuran, buahan, biji-bijian dan sebagainya. Kalau rebusan tidak mungkin tahu Bapak, kita mau rebusan 12 rebusan, wah ya bingung kita ini. Rebusan itu takarannya belum tentu seimbang. Seperti kita meramu jamu, apa itu bumbu masak. Kacangnya 1 kilo, cabenya 10, garamnya 1 kuintal. Jadi apa kira-kira kalau dimakan? Kan gitu Pak? Karena ramuan itu harus tepat takarannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita hanya asal-asalan, maka tidak tambah sehat, justru tambah sakit. Jahe itu boleh, bagus. Tapi kalau terlalu banyak jahe, setelah panas terus dia gemetar, keringat dingin, lambungnya tidak kuat, jantungnya juga bermasalah. Makanya jahe itu baik tatkala takarnya tepat. Makan itu baik tatkala sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau makannya banyak, maka tidak bisa tidur karena apa? Kemelakaran, istilah seperti itu Bapak ya. Ada pertanyaan Bapak? Satu lagi. Ya. Kalau malam atau mau tidur itu sering gatal Pak? Sering? Gatal. Gatal itu tandanya kolesterolnya tinggi sehingga kayak alergi, keluarnya di kulit merah-merah, kadang kecoklat-coklatan. Karena keringatnya itu tidak keluar. Hawa dingin, gatal Bapak. Seperti itu. Bagaimana kalau gatal? Bisa diolesi dengan yakoli, atau kalau bikin sendiri itu asam ditambah garam, direbus mendidih. Nah, kalau sudah hangat-hangat dioleskan, dibuat kayak nyeko. Jadi satu tubuh gini Pak berarti. Ya yang gatal-gatal itu Bapak. Kalau gatal satu tubuh nggak mungkin toh Pak dikasih remason atau yang lain. Nah, tapi dengan membuat rebusan sendiri dari asam ditambah garam, lah itu hangat-hangat dilapkan seluruh tubuh, insya Allah apa? Kolesterolnya kulit yang menutup itu hilang. Gatal itu karena kolesterol menyumbat pori-pori sehingga warnanya agak bentol atau coklat-coklat itu Pak. Jadi asam Jawa gitu Pak ya? Iya, asam Jawa. Saya tidak menyarankan asam Cina Pak. Oh iya, saya kenalnya asam Jawa. Iya, terima kasih ya Pak. Nggih, semoga Bapak Ibu sehat gitu nggih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.